Izin informasi untuk Bapak Ibu, 5 menit lagi kita akan mulai acara. Terima kasih. Izin acara akan saya buka dalam 1 menit lagi. Terima kasih. Baiklah, selamat datang kepada semua peserta webinar. Sebelum dimulainya acara, saya izin untuk merekam Zoom webinar ini dari awal sampai selesainya acara. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, senang sekali saya, Atikah Hidayati,
moderator webinar pada hari ini menyambut Anda semua. Yang terhormat Ketua IDN Manila, yang terhormat Bapak Ibu narasumber, yang terhormat staf KBRI dan pengurus IDN Manila, semoga sehat dan bahagia selalu. Mari kita bersyukur di tengah segala aktivitas kita, masih diberikan kesehatan, rezeki, dan kesempatan-kesempatan baik untuk terus meningkatkan diri dan berproduktivitas. Sebelum saya mulai, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada kita semua, Bapak Ibu yang sudah hadir pada webinar hari ini. Selamat malam Bapak Ibu dan seluruh rekan diaspora Indonesia di Filipina. Selamat datang di acara Teks 101 for Indonesian Diaspora yang diselenggarakan oleh Indonesia Diaspora Network Chapter Philippines. Saya Atika Hidayati akan memandu acara pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua yang telah meluangkan waktu untuk hadir di acara yang sangat penting ini. Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait perpajakan bagi diaspora Indonesia, terutama yang berkaitan dengan double taxing dan pelaporan pajak status NPWP dan pembelian properti di Indonesia. Kami juga sangat berterima kasih atas kesediaan Bapak Ivan Kanel, Managing Partner dari Kanel dan rekan Public Accounting Firm yang akan membagikan ilmunya kepada kita semua. Sebelum kita mulai, saya izin untuk membacakan rundown acara. Setelah pembukaan, sambutan dari Bapak Ketua IDN, selanjutnya sesi presentasi sebanyak durasi 30 menit, dan sesi tanya-jawab selama 40 menit, diskusi terbuka dan sharing pengalaman selama 10 menit, kesimpulan materi dari Bapak Ivan selama 10 menit, dan penutupan dan foto bersama. Selanjutnya, untuk memulai acara kita, pada malam hari ini, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Indonesia Diaspora Filipina kepada Bapak Sherko Mubarak. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bapak. Terima kasih Mbak Tika atas pembukaan acaranya. Selamat malam Bapak Ibu serta webinar malam hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk ikut hadir di dalam acara ini. Terima kasih juga kepada Pak Ivan yang bersedia menjadi narasumber dan bicara kita pada malam ini. Special thanks untuk Ibu Iriana, idenya dan inisiatifnya sehingga terselenggaranya acara kita pada malam ini. Saya ingin berbagi sedikit latar belakang dari ide acara ini. Itu lahir dari percakapan kita di WhatsApp Group Indonesian Diaspora Network Chapter Filipina, di mana banyak sekali pertanyaan dari warga kita mengenai pajak. Apakah saya harus membayar pajak 2 kali? Bagaimana pelaporan PWP saya terkait status dengan keadaan dan situasi kita sebagai diaspora Indonesia yang ada di Filipina. Melihat banyak pertanyaan seperti itu, Ibu Iriana dan saya kemudian bercakap, ini bagus ini Pak kalau kita bikin suatu webinar ini. Wah, saya menyambut dengan semangat sekali itu idenya Ibu Iriana dan terlaksanalah acara kita pada malam ini. Untuk kedepannya pengurus dari IDN juga tetap akan mendengar masukan dari komunitas-komunitas dari warga kita di Filipina, topik apa dan masalah apa yang layak kita perbincangkan dan mencari solusinya bersama. Selanjutnya, mari kita berdiskusi mendengarkan paparan dari Pak Ivan, berbagi ilmu, saling berbagi informasi dan outcome dari hasil ini kita mendapat sesuatu yang baru dari percakapan kita, mendapat pengertian yang baru dan pemahaman yang baru pula. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Atika, silakan. Terima kasih atas sambutannya Bapak Ketua kita. Selanjutnya saya akan memperkenalkan pembicara kita pada malam hari ini, Bapak Ivan Kanel. Beliau adalah Managing Partner di Kanel dan Rekan, Public Accounting Firm, dan juga pendiri dari KJA SK, Co-Accounting Services Firms dengan pengalaman luas di bidang perpajakan.
Bapak Ivan akan membantu kita memahami isu-isu penting terkait perpajakan yang relevan bagi diaspora Indonesia. Sedikit saya bacakan latar education beliau. Bachelor Degree Accounting University of Tarumanegara Jakarta 2002, Master Degree Finance University of Tarumanegara Jakarta 2006, Accounting Profession University of Tarumanegara Jakarta 2008, Master Degree Accounting University of Tarumanegara Jakarta 2015, dan last Master of Business Administration. Ini jauh ya, di Calvert University, California 2024. Lanjut experience beliau di Ikatan Mahasiswa Akuntansi Tarumanegara. Lalu beliau juga pernah menjadi sekretariat BRI di Januari 2002. Banyak sekali ya. Dan manajer. Oke. Lanjut, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Bapak Ivan Kanel untuk memulai sesi presentasi. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bapak. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini. Saya akan memberikan sharing-sharing ya. Terima kasih Bu Atika. Eh, Oke, jadi pada kesempatan pada sore atau malam hari ini, saya mendapatkan kesempatan untuk memberikan sedikit informasi soal perpajakan ya untuk diaspora Indonesia diaspora ya yang ada di Filipina, dengan topik di sini double taxing, tarif pajak, terus pelaporan pajak, status NPWP, sama untuk membahas masalah pembelian properti di Indonesia ya. Oke, jadi waktu saya di sini sekitar 40 menit ya. Iya, benar, Un- Bapak. Oke, untuk materinya apakah saya share sendiri atau dibantu ini buat Tika? Yes, akan kita bantu, Bapak. Oke, terima kasih. Oke, selamat sore atau selamat malam Bapak Ibu semua. Oke, untuk em, di sini saya sifatnya lebih ke sharing ya, dan memberikan informasi supaya ada gambaran yang lebih jelas bagi Indonesian diaspora di Filipina. I- Nah, oke, untuk pembahasan kita pada hari ini yang pertama saya akan bahas masalah perpajakan untuk eh, apa warga negara Indonesia yang hidup bekerja di luar negeri ya. Bagaimana sih nanti ke depannya untuk mereka memahami atau memanage ya kewajiban pajak mereka nih, menangani kewajiban pajak mereka, karena ini sangat penting dan sangat eh, harus diperhatikan ya untuk pemenuhan kewajiban pelaporan pajak kita di Indonesia, termasuk bagaimana cara kita comply ya mematuhi peraturan pajak Indonesia, dan bagaimana cara kita bisa menghindari double tax ya di sini. Oke, nah untuk status perpajakan Indonesia, warga negara Indonesia di sini. Nah, status perpajakannya di sini kita mesti perhatikan ya, berapa lama sih sebenarnya kedudukan kita ada di negara itu. Nah, di sini kan saya fokus di Filipina ya. Jadi warga negara Indonesia yang tinggal di Filipina di sini harus diperhatikan nih, berapa lama mereka akan tinggal di Filipina dalam waktu 1 tahun dari Januari sampai Desember ya. Karena di situ biasanya akan menjadi penentu tuh. Istilahnya kalau konsultan pajak suka bilang time test. Berapa lama sih orang ini ada di negara tersebut? Nah, kalau kita tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari, maka kewajiban perpajakan kita itu ada di Indonesia. Tapi kalau kita udah tinggal misalnya di Filipina lebih dari 183 hari, nah kewajiban perpajakannya sebenarnya kita ini
udah bukan kewajiban pelaporan di Indonesia lagi ya. Jadi kita akan punya kewajiban perpajakan di negara yang kita tinggal. Nah, ini peraturannya berlaku cukup universal di semua negara ya. Nah, jadi kapan kita datang ke Filipina? Nah, itu yang kita mesti tahu. Kalau dari Januari sampai Desember di tahun misalnya 2024 ini, kita berposisi di Filipina lebih dari 183 hari, kewajiban perpajakan kita seharusnya ada di Filipina, walaupun kita sebagai warga negara Indonesia. Ya. Nah, dan bagaimana nanti apa yang harus kita urus, apa yang harus kita perhatikan, persyaratan dokumentasi, apa yang kita harus minta nanti di Filipina dan di Indonesia, apa yang harus diurus. Nah, itu semua yang kita mesti perhatikan juga, ya. Karena di sini untuk warga negara Indonesia yang ada di Filipina, tentunya kan mereka kemungkinan besar kan pasti bekerja ya, nggak mungkin cuma jalan-jalan 1 tahun penuh. Nah, bagaimana penghasilan mereka yang ada di Filipina itu, model pelaporan perpajakannya seperti apa, bagaimana mekanisme pembayaran pajaknya, itu yang akan menjadi suatu hal yang penting yang mesti diperhatiin. Oke, nah ini juga untuk model income-nya, apakah income yang diperoleh ini berdasarkan cuma dari gaji saja atau ada nilai investasinya atau dapat penghasilan dari berbagai negara yang lain. Nah, itu semua yang harus diperhatikan di sini. Oke, slide selanjutnya. Oke, nah di sini tentunya kalau kita lihat kan yang menjadi perhatian di sini kita nggak mau kena double tax ya. Double tax kan membayar pajak 2 kali. Nah, untuk menghindari terkena pajak 2 kali ini double taxation. Nah, Indonesia punya kerjasama biasanya dengan berbagai negara nih untuk mencegah double taxation tadi. Nah, untuk perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, nah di sini uh, dengan adanya perjanjian ini, jadi uh, setiap wajib pajak Indonesia ini yang mereka bekerja di luar negeri ini, mereka punya uh, istilahnya hak ya untuk menggunakan jumlah pajak yang mereka sudah bayar di negara tempat mereka bekerja itu sebagai pemotong pajak di pelaporan pajak mereka. Nah, ini jadi intinya jangan sampai terkena pajak 2 kali pengenaannya. Nah, cuma kan di sini peraturan pajaknya nih berbeda-beda nih antara negara nih. Indonesia dengan Filipina berbeda. Indonesia dengan negara lain juga berbeda. Nah, khususnya dengan Indonesia dengan Filipina nanti seperti apa penerapan pajaknya. Nah, itu yang harus diperhatikan supaya nggak kena double tax. Ya. Nah, terutama nanti yang mesti diperhatikan di sini kepatuhan perpajakannya ya. Sama bagaimana supaya kita dapat mencegah adanya kena denda pajak ya atau penalti. Karena kalau kita di sini gagal untuk mengungkapkan total global income kita atau kita mematuhi peraturan pajak yang berlaku, nah di sini bisa menyebabkan terkena denda pajak atau penalti di sini ya. Nah, jadi ini penting yang harus diperhatikan oleh warga negara Indonesia yang berada atau bekerja di luar negeri. Nah, di sini khususnya yang bekerja di Filipina. Nah, jadi kita mesti mengerti kewajiban pelaporan kita seperti apa ya, filing requirement-nya itu. Nah, terus bagaimana deadline-deadline-nya. Nah, di situ kan ada annual reporting deadline kan. Jadi berdasarkan poin-poin itu, nah di sini untuk warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, bekerja, itu dan mereka tinggal secara legal ya, mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku. Nah, bagaimana mereka nanti akan mengatur kewajiban finansial mereka. Nah, di sini juga akan sangat penting ya buat mensupport mereka apa sih yang mereka bisa dapat nih warga negara Indonesia nih
insentifnya apa nih untuk warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri? Oke, next slide. Oke, nah di sini kita lihat totalnya lebih dari 9 juta orang sekarang penduduk Indonesia yang bekerja di luar negeri ya, di berbagai negara. Nah, di sini kan dari jumlah yang sangat besar ini tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri ini termasuk yang di Filipina ya. Di sini kan memberikan kontribusi yang signifikan nih untuk perekonomian Indonesia ya. Karena kan biasanya income yang diperoleh itu akan dikirim di remittance balik ke Indonesia. Nah, jadi kebanyakan emang adanya di Malaysia, Singapura, Hong Kong yang sekarang majority, tapi di Filipina juga saya rasa sekarang kontribusinya juga cukup besar. Nah, di sini kenapa rata-rata penduduk Indonesia mau bekerja di luar negeri? Biasanya kan untuk mendapatkan opportunity yang lebih bagus, untuk mendapatkan skill, experience, tentunya dengan remunerasi yang lebih baik daripada mungkin dibanding mereka bekerja di Indonesia. Oke, next slide. Nah, poin yang penting di sini adalah TIN ini maksudnya Tax Identification Number atau kalau di Indonesia kita suka dengar ini ya, disebut NPWP ya. Nah, jadi untuk NPWP di sini, nomor pokok wajib pajak di Indonesia, itu kan nomor khusus unik yang dikeluarkan oleh kantor pajak untuk individu atau perusahaan. Nah, untuk sebagai identitas perpajakan mereka ya. Nah, di sini juga untuk NPWP ini statusnya ini mengindikasikan nih, apakah si wajib pajak ini aktif atau nggak aktif. Nah, ini biasanya juga akan ditentukan oleh kewajiban perpajakannya ini berdasarkan residen statusnya. Nah, terus gimana caranya? Kalau kita mau tahu NPWP kita aktif atau enggak? Ya, kalau NPWP kita aktif, TIN Tax Identification Number atau NPWP kita aktif itu berarti kan si wajib pajak saat ini terdaftar dan juga di-expect ya, diharapkan mereka melakukan pelaporan secara teratur dan memenuhi kewajiban pajak mereka seperti yang dipersyaratkan oleh peraturan perpajakan yang berlaku ya. Nah, ini berlaku buat warga negara Indonesia atau warga negara asing yang punya aktivitas atau residen di Indonesia. Nah, terus nanti gimana perlakuannya buat warga negara Indonesia yang ada di luar negeri? Dan nanti kita akan bahas di slide selanjutnya itu. Nah, jadi untuk mengetahui status aktifnya di sini, nah untuk status aktif NPWP ini nanti akan mengizinkan individu atau perusahaan atau yang berbisnis di berbagai transaksi yang membutuhkan penomoran pajak ya di sini ya. Di sini untuk NPWP, terutama untuk pembelian properti. Nah, di sini wajib harus ada NPWP-nya ya. Untuk pendaftaran izin bisnis, ya, NPWP juga wajib. Atau mengurus masalah berbagai perizinan di Indonesia sekarang diminta NPWP. Nah, NPWP-nya itu harus aktif kalau mau mengurus itu semua. Termasuk untuk pembelian properti di Indonesia ya. They require NPWP-nya aktif. Oke, next lanjut di slide berikutnya. Oke, nah untuk status tidak aktif, kalau misalnya NPWP-nya nggak aktif nih, Tax Identification Number-nya, TIN-nya nggak aktif. Nah, bagaimana? Kalau status NPWP-nya nggak aktif, si wajib pajak sebenarnya sudah tidak ada kewajiban lagi untuk melakukan pelaporan pajak di Indonesia. Nah, kenapa? Itu ada persyaratannya. Biasanya karena mereka residensi statusnya ini sudah berganti ya, sudah tidak di Indonesia lagi. Nah, ini
Misalnya nih ada diaspora Indonesia yang kerja di Filipina tadi atau tinggal di Filipina lebih dari 183 hari, sebenarnya kan residensi statusnya ini udah berubah nih, udah bukan di Indonesia lagi, berada di Filipina ya. Nah, selain masalah residensi status yang bikin NPWP nggak aktif itu adalah lack of taxable income. Berarti apa? Udah nggak ada penerimaannya lagi mereka. Mereka sudah tidak bekerja, tidak menghasilkan pendapatan lagi. Nah, itu juga bisa mengakibatkan NPWP tidak aktif. Atau untuk masalah non-compliance yang lain. Nah, untuk masalah non-compliance, nanti kantor pajak ya, bisa menyebabkan NPWP tidak aktif. Nah, dengan tidak aktifnya NPWP ini nanti akan membatasi ya si wajib pajak untuk melakukan transaksi tertentu. Nah, contohnya kayak tadi, kalau mau beli properti kan NPWP-nya mesti aktif. Kalau status NPWP-nya nggak aktif, nah nanti pembelian propertinya nggak bisa dilaksanakan. Jadi supaya itu bisa berjalan transaksinya, pembelian propertinya, NPWP-nya dari nonaktif harus diaktifkan kembali. Nah, sekarang bagaimana nih untuk warga negara Indonesia yang ada di luar negeri? Ya, kan tadi salah satu persyaratannya kalau NPWP-nya aktif, residensi statusnya harus di Indonesia kan. Nah, bagaimana dengan warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri dan bekerja di luar negeri? Nah, status NPWP mereka atau TIN-nya ini bisa di-adjust ya. Jadi kalau warga negara Indonesia ini sudah diklasifikasi sebagai non-resident, jadi kalau mereka ada di warga negara Indonesia ini ada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam setahun di Januari sampai Desember. Nah, di sini untuk kasus-kasus seperti ini NPWP-nya bisa menjadi tidak aktif ya. Jadi bisa diminta permohonan supaya NPWP-nya nggak aktif. Dan di sini harus direfleksikan ya. Ini cuma untuk source income kewajiban sumber pendapatannya nih. Ya. Jadi waktu NPWP nggak aktif, ini karena berada di luar negeri dan ada niat si warga negara Indonesia ini tinggal di luar Indonesia, biasanya kan kalau warga negara Indonesia bekerja di luar negeri kan ada ngurus izin kerjanya kan working permit-nya di negara itu. Nah, didukung dokumen-dokumen tersebut mengindikasikan akan lebih dari 183 hari ada di luar negeri. Nah, berarti nanti residensinya sudah tidak berada di Indonesia karena lebih dari 183 hari meninggalkan Indonesia. Nah, NPWP-nya ini akan bisa menjadi tidak aktif, ya, inaktif. Biasanya sih kita mengajukan permohonan dulu ke kantor pajak untuk supaya status NPWP-nya ini inaktif ya. Jadi harus juga dilakukan permohonan. Tentunya nanti ada persyaratan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi supaya status NPWP-nya nggak aktif. Nah, dengan tidak aktifnya status NPWP-nya, jadi kan si penduduk Indonesia, warga negara Indonesia yang lagi ada di luar negeri, dia nggak harus melakukan pelaporan pajak di Indonesia selama periode mereka ada di luar negeri. Ya, tapi harus di-apply itu enak untuk mengajukan supaya NPWP-nya menjadi nonaktif. Oke, kita lanjut ke slide berikut. Nah, sekarang kan di sini ada ketentuan baru, peraturan baru di tahun 2022. Kementerian Keuangan Republik Indonesia di sini mengeluarkan peraturan PMK 112 ya. Peraturan Menteri Keuangan nomor 112 di tahun 2022. Nah, peraturan ini mengatur penggunaan 16 digit ya, NPWP atau TIN ya di sini ya. Tax Identification Number, NPWP-nya dirubah dari 15 digit ke 16 digit. Ya, untuk semua ya, baik individu
baik perusahaan maupun badan-badan lembaga pemerintahan di sini, BUMN, BUMD, ya. Nah, untuk implementasi 16 tiket NPWP ini diwajibkan sudah dijalankan di sebenarnya 1 Januari 2024, tapi ditunda menjadi 1 Juli 2024. Nah, berarti kan sekarang udah November 2024 ya. Ini sudah berjalan dan berlaku. Nah, penundaan ini diatur di PMK 136. Ya. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan yang berlaku mulai 1 Juli 2024, di sini wajib pajak ya itu menggunakan sekarang NIK ya atau nomor induk kependudukan yang ada di KTP ya. Nah, kalau 16 digit NPWP itu untuk masalah administrasi perpajakan atau yang dipergunakan untuk persyaratan transaksi tertentu. Contohnya tadi kan pembelian properti kan butuh NPWP. Nah, kalau untuk cabang gimana? Kantor cabang, kewajiban pajaknya. Nah, di sini bisa menggunakan nomor identitas tempat kegiatan usaha ya, sebagai identitas tempat pelaksanaan bisnisnya berlangsung ya, yang biasanya tempatnya itu terpisah dari lokasi domisili kantor pusatnya biasanya. Nah, untuk pihak-pihak lain yang menyediakan jasa administrasi transaksi ya, yang membutuhkan NPWP, nah di sini harus menggunakan 16 digit NPWP atau menggunakan nomor NIK ya. Nah, di sini untuk menyediakan waktu yang lebih cukup untuk melaksanakan implementasinya, makanya di sini DJP ya, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan peraturan nomor Per 63 di sini untuk meregulasi penggunaan NIK ya atau 16 digit NPWP atau NITPU di sini untuk masalah administrasi perpajakan yang dimulai sejak 1 Juli 2024. Oke, kita lanjut ke halaman berikut. Nah, di sini kita lihat apa sih bedanya Indonesian Tax Resident sama Indonesian Non-Tax Resident. Nah, apa nih maksudnya nih buat warga negara Indonesia, terutama yang lagi ada di luar negeri ya. Di sini yang ada di Filipina nih khususnya. Nah, jadi untuk masalah Indonesia Tax Resident ya. Nah, di sini kalau berada di Indonesia lebih dari 183 hari disebut SPDN, subjek pajak dalam negeri. Nah, tapi kalau untuk warga negara Indonesia yang 183 hari atau lebih ada di luar negeri, sebenarnya residensi mereka ini berubah nih. Bukan di Indonesia lagi, tapi ada di negara lain. Nah, contohnya di sini di Filipina. Nah, untuk yang berada di Filipina lebih dari 183 hari disebut SPLN, subjek pajak luar negeri di sini. Untuk masalah tax residennya di sini jadi ketentuannya yang tadi ya, 183 hari. Ada di mana dia wajib pajak. Jadi udah di sini juga disebutkan lebih dari 183 hari dalam 12 bulan disebut Indonesian non-tax resident atau subjek pajak luar negeri. Ya. Kalau masih statusnya SPDN, jadi misalnya nih di Indonesia dari Januari sampai Agustus 8 bulan di Indonesia ya. September baru jalan ke Filipina. Tinggal di Filipina, kerja di Filipina. Nah, karena dia lebih dari 183 hari ada di Indonesia, maka status pajak mereka SPDN, Indonesian Tax Resident, atau suka disebut subjek pajak dalam negeri. Nah, jadi time test-nya ini yang penting. Dari periode Januari sampai Desember, dia adanya di mana? Orang ini, wajib pajak ini.
Kalau 183 hari ada di Indonesia disebut SPDN, Indonesian Tax Resident, subjek pajak dalam negeri. Kalau 183 hari di luar Indonesia disebut Indonesia Non Tax Resident atau SPLN ya, atau disebut juga subjek pajak luar negeri. Nah, tapi di sini ada tambahan informasi. Kita sebagai warga negara Indonesia ini harus minta approval sebenarnya untuk mengajukan Indonesian Non-Tax Resident. Ya. Jadi kita minta approval ke kantor pajak supaya jadi non-effective taxpayer, NE ya, non-effective. Supaya nggak jadi SPDN lagi. Kita apply buat jadi SPLN. Salah satunya yang harus diurus adalah pengajuan minta approval ke kantor pajak supaya jadi NE sebutannya. Istilahnya kita sebutnya non-efektif. Ya, wajib pajak yang nggak aktif. Nah, kalau udah dapat non-effective taxpayer-nya, status NE-nya. Nah, warga negara Indonesia ini sebenarnya sudah tidak diharuskan ya, atau sudah tidak mempunyai kewajiban lagi melakukan pelaporan SPT di Indonesia. Nah, terus di sini ada pertanyaan. Bagaimana kalau mau menjadi Indonesia Non-Tax Resident atau disebut SPLN nih, subjek pajak luar negeri, karena ada di luar negeri. Nah, ini persyaratannya ya. Nanti di slide selanjutnya. Nah, ini persyaratan-persyaratannya cukup banyak dan harus dikerjain sebenarnya. Kalau nggak dikerjakan ya SPLN statusnya itu non-efektifnya nggak dapat. Kalau SPLN yang nggak dapat dianggap SPDN, subjek pajak dalam negeri, artinya masih punya kewajiban pelaporan SPT di Indonesia. Nah, ini jadi warga negara Indonesia yang mau keluar negeri sebenarnya mesti ngurus ini. Mereka ada kewajiban buat ngurus non-efektifnya kalau berada 183 hari di luar negeri. Kalau nggak diurus, akibatnya jadi SPDN. Subjek pajak dalam negeri, Indonesian Tax Resident. Akibatnya apa? Masih harus lapor SPT di Indonesia walaupun berada di luar negeri kalau nggak diurus. Nah, kita lihat di sini persyaratannya ya. Apa aja nih persyaratannya? Oke, jadi di sini juga mengacu ke Omnibus Law nomor 11 ya tahun 2020. Nah, akibat keluarnya Omnibus Law ini juga banyak akibatnya harus dia revisi nih, di amandemen lagi peraturan-peraturan perpajakan supaya comply ke Omnibus Law. Ya, karena kan ini Omnibus Law sudah berlaku sejak November 2020. Nah, di situ disebutkan warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia dalam waktu 12 bulan ya, Januari sampai Desember, berada lebih dari 183 hari di luar Indonesia dan memenuhi kriteria ya di sini ya, persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai non-tax resident di Indonesia, apa persyaratannya? Nah, nomor satu, tempat tinggal. Jadi mesti punya tempat tinggal permanen di luar Indonesia, bukan tempat transit ya di sini. Hotel nggak bisa disebut tempat tinggal, ya. Jadi harus punya tempat yang permanen. Bisa sewa, nggak masalah. Yang penting ada tempat permanen. Apartemen, rumah, dan atau tempat tinggal lain. Yang penting tempatnya permanen itu memenuhi kriteria nomor satu. Nah, kriteria nomor dua, aktivitasnya, ya, aktivitas utamanya tuh memang dilakukan di luar Indonesia. Nah, bagaimana cara pembuktiannya? Mempunyai aktivitas utamanya ada di luar Indonesia. Nah, itu harus dibuktikan. Yang pertama, sumber pendapatannya. Harus ada sumber pendapatan dari luar Indonesia. Atau punya suami atau istri atau anak atau keluarga yang tinggal di luar Indonesia. Jadi bisa tinggal, maksudnya punya relasi ya, relasi keluarga di luar Indonesia atau di negara itu. Nah, di sini spesifiknya ya di Filipina lah. Misalnya punya
suami, punya istri, punya anak, atau punya keluarga yang tinggal di Filipina. Jadi ada source income di Filipina ya, di luar Indonesia, di sini di Filipina. Kan kita lagi ngomong diaspora Indonesia di Filipina nih. Ya. Dan ini nggak mandatory yang ketiga ini ya. Member dari komunitas asosiasi agama atau pendidikan atau sosial atau community yang diakui oleh ya pemerintah Filipina di sini, local government ya. Tapi yang ketiga ini nggak mandatory. Tapi yang paling penting tuh harus ada pendapatan di Filipina atau punya keluarga yang ada di Filipina. Terus yang ketiga, punya tempat yang permanen ya untuk tinggal di luar negeri. Nah, ini persyaratan keempat sama kelima. Ini ya salah satunya mesti dipenuhi juga nih. Nah, jadi supaya bisa menjadi subjek pajak di luar negeri, bukan berada di Indonesia ya berarti ya. Karena tinggalnya kan kebanyakan di Filipina nih. Kalau udah tinggal di Filipina lebih dari 183 hari, berarti kan sebenarnya tax residennya udah di Filipina. Itu mesti dibuktikan mendapatkan COD di sini, Certificate of Domicile, ya, atau dokumen lain yang menunjukkan. Biasanya sih mintanya ke kantor pajak Filipina, ya, ya nanti ya tentunya dengan English language, ya, bahasa Inggris dokumennya. Nah, terus di surat itu juga harus cantumin nih nama wajib pajaknya siapa nih, nama kita, terus tanggal dikeluarkan, terus periode berlakunya kapan di COD itu ya. Terus juga harus ada tanda tangan dari official, authorized official ya, atau petugas yang berwenang di negara Filipina. Nah, terus untuk surat keterangan domisili di sini SKD ya, atau Certificate of Domicile, periodenya itu eh, suratnya itu enggak lebih lama dari 6 bulan untuk menentukan tax subject statusnya ya, kewajiban residen perpajakannya ada di mana. Nah, di sini juga disebutkan requirement nomor 1 sampai 3, punya permanent place, stable place, terus aktivitasnya emang ada di Filipina, itu mesti terpenuhi semua ya. Nah, kalau warga negara Indonesia memenuhi kriteria-kriteria tersebut ya, dan sudah tidak memenuhi ketentuan residensi di Indonesia, nah baru ketentuan nomor 2 sama 3 itu sebenarnya nggak diharuskan ya. Oke, di sini persyaratan-persyaratan ini jadi mesti dipenuhi ya. Nah, yang kelima ya itu harus memenuhi kewajiban pajaknya. Income-nya yang didapat oleh warga negara Indonesia itu kalau dia SPDN karena nggak ngurus ya dia mesti tetap lapor di Indonesia. Tapi kalau dia berhasil dapat dokumennya SPLN, berarti kewajiban pelaporan pajaknya ada di Filipina. Tentunya di sini harus dibuktikan dengan adanya dokumen ya, yang dia jadi wajib pajak di Filipina. Waktu kita apply SPLN-nya, di approve sama kantor pajak di Indonesia, nah itu. Terus ada Certificate of Domicile-nya dari kantor pajak Filipina atau instansi berwenang di Filipina, nah itu baru memenuhi kriteria itu. Di sini legal basisnya dia pasal 3 ya, PMK 18 tahun 2021. Oke, kita lanjut ke halaman berikut. Nah, bagaimana nih persyaratannya nih? Supaya bisa apply ya, SPLN kalau emang tinggal di Filipina. Sebaiknya sih diurus segera ya. Karena apa? Kalau masih SPDN,
dan tinggalnya lebih dari 183 hari di Filipina. Wah, ini jadi kacau balau nih. Harusnya bayar pajak di Filipina, tapi masih harus lapor pajak pula di Indonesia karena statusnya SPDN. Padahal kalau nggak diurus semua, berhasil dapat status SPLN-nya ya, subjek pajak luar negeri. Warga negara Indonesia kan udah nggak wajib lapor SPT di Indonesia. Kalau dapat dokumennya ya, makanya itu semua harus diurus. Nah, jadi warga negara Indonesia yang memenuhi kriteria-kriteria itu dan mengajukan permohonan ya di sini ke Direktorat Jenderal Pajak dengan semua dokumen persyaratannya yang harus ada untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Aplikasinya itu bisa disubmit secara elektronik sebenarnya, ya, mau disubmit ke Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kalau emang nggak ada medianya buat lapor, nah, ya, yang melakukan aplikasi permohonan ini bisa disubmit ke kantor pajak. Nah, nanti dalam waktu maksimum 30 hari sejak aplikasi itu diterima oleh kantor pajak dan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kalau emang dokumennya semua lengkap, biasanya sih di-approve sama kantor pajak ya. Kalau semua dokumennya ada ya, lengkap ya. Maka bisa dapat SPLN, subjek pajak luar negeri. Jadi si warga negara Indonesia ini yang ada di Filipina ini, yang emang tinggal di Filipina lebih dari 183 hari, dia udah tidak punya kewajiban lapor pajak lagi di Indonesia. Ya, tapi kalau persyaratannya kurang, nanti kantor pajak atau Direktorat Jenderal Pajak bisa keluarin surat penolakan aplikasinya karena dokumennya kurang, jadi tidak memenuhi persyaratan. Nah, kalau deadline-nya udah lewat, terus keputusannya belum keluar gimana? Kita udah submit permohonannya, keputusannya nggak keluar-keluar dalam waktu 30 hari. Nah, permohonan kita akan dianggap diterima, ya. Jadi kalau emang kantor pajaknya nggak balas-balas, dianggap itu disetujui. Jadi nanti kantor pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak, dia harus keluarin Certificate of Indonesian Citizenship-nya di situ, jadi dapat SPLN. Ya. Maksimum dalam waktu 5 hari harus dikeluarin. Sejak deadline 30 hari itu sudah terlewat ya. Nah, dasar peraturan di mana? Pasal 4 PMK 18 tahun 2021. Jadi permohonan subjek pajak luar negeri ini sebaiknya harus segera diurus oleh warga negara Indonesia yang tinggal atau bekerja di Filipina. Tinggal lebih dari 183 hari ya, ada di Filipina. Nah, untuk kita next lanjut ke dokumen yang Nah, di sini kewajiban pelaporan pajaknya nih. Nah, oke. Sebenarnya kan semua wajib pajak kita perorangan ya, punya kewajiban lapor SPT tahunan orang pribadi. Ya, kalau status kita SPDN, subjek pajak dalam negeri. Kalau kita lapornya telat, kan batas waktunya kalau lapor SPT pribadi tanggal 31 Maret ya, di tahun berikutnya. Ya, kalau kita telat lapor, kita kena denda senilai 100.000. Belum denda eh, penalti ya, istilahnya denda pajak kalau ada kewajiban yang telat bayar. Biasanya sekitar 1% lebih per bulan. Maksimum 24 bulan ya di sini. Tarifnya pakai tarif apa? Rate-nya, persentasenya. Itu dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Nah, di sini kalau statusnya SPDN, subjek pajak dalam negeri, nah kita sebagai wajib pajak dalam negeri ya kita mesti lapor semua pendapatan kita, worldwide income lagi sebutannya ya. Penghasilan dari negara manapun selama periode itu, dari Januari sampai Desember, kita mesti lapor tuh di SPT kita. Jadi kalau ada warga negara Indonesia yang bekerja di Filipina kagak diurus,
SPLN-nya. Akibatnya kan dia statusnya masih SPDN, subjek pajak dalam negeri. Nah, bisa kena worldwide income, ya. Jadi seluruh penghasilannya ditarik tuh. Penghasilan di Indonesia, penghasilan di Filipina, atau penghasilan dari negara-negara lain yang ada. Itu semua ketarik, harus dilapor di Indonesia. Income-nya semua digabung semua. Nah, akibatnya apa? Waduh, itu bisa kena tarif pajak yang lumayan tinggi tuh. Walaupun kredit pajak di negara lain nanti tetap kita bisa pakai ya sebagai pengurang. Tapi kan kalau semua dikombin naik ke atas, akibatnya kena tarif, jenjang tarif yang lebih tinggi. Nah, itu dari strategi perpajakannya ya kurang wise ya. Nah, berarti kan kita kena tarif pajak yang terlalu tinggi kalau nggak diurus tuh SPLN, subjek pajak luar negeri. Kalau nggak diurus, otomatis kita lari ke SPDN, subjek pajak dalam negeri, dan kita ada kewajiban di situ. Ya, worldwide income. Apapun penghasilan kita di seluruh dunia dalam periode itu kita mesti lapor di Indonesia. Dan ada kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia. Nah, karena itu hal-hal seperti ini administrasi perpajakannya harus kita perhatikan di sini, dikonsultasikan mungkin ke konsultan pajaknya kalau emang nggak ngerti, nggak tahu, dapat pemahaman yang lebih baik sehingga strategi perpajakan ini bisa lebih maksimal. Oke, next halaman selanjutnya. Oke, di sini tarifnya. Nah, tadi kalau sampai kita masih subjek pajak dalam negeri kan semua penghasilannya di seluruh dunia ditarik masuk ke Indonesia dan harus dilapor di Indonesia. Akibatnya ya jenjang tarifnya ini yang nggak menguntungkan buat si wajib pajak ya. Kalau semua dikombin naik semua ke atas, dia kan kena rate-nya jadi lebih tinggi. 0 sampai 60 juta 5%. 60 juta sampai 250 naik kan dia ke 15. Layer 250 juta sampai 500 juta kena 25%. 500 juta sampai 5 miliar kena layer yang 30%. Di atas 5 miliar kena yang 35% kelebihannya. Jadi naik terus tarifnya. Nah, makanya worldwide income itu kan kewajiban ya. Itu mesti diperhatiin tuh. Nanti lupa ngurus SPLN-nya, akibatnya masih SPDN. Semua income-nya ketarik. Kan kita udah tahu ya, kantor pajak lagi galak-galaknya nih sekarang. Semua orang ditanyain. Semuanya dikirim surat sekarang. Jadi jangan lupa apa yang bisa kita manfaatkan fasilitasnya, SPLN-nya itu harus segera diurus. Untuk warga negara Indonesia yang lagi ada di Filipina. Nah, di sini bagaimana kewajiban pelaporannya? Kalau ya perusahaan ya tentunya mesti lapor. SPT badan ya, limitnya di 30 April. Kalau wajib pajak pribadi kan yang 31 Maret. Ya. Oke, kita lanjut ke halaman berikut. Nah, di sini untuk pengenaan tarif pajaknya di sini kan tadi pakai tarif-tarif persentase ya. Jadi semua income, profit, sales atau apapun yang kita hasilkan jadi pendapatan itu dianggap semua gabungan pendapatan yang mesti kita lapor dan harus dibayar kepada pemerintah Indonesia dalam bentuk pajak ya. Nah, jadi kan berbagai macam tipe pemajakannya di situ yang sesuai dengan peraturan. Nah, itu yang kita mesti perhatiin. Nah, kalau untuk perusahaan ya pasti ada corporate tax ya. Nah, income tax buat individu, sales tax itu kan biasa untuk pengenaan pajak kalau ada penjualan barang dan jasa ya. Kalau beraktivitas di Indonesia. Atau capital gain tax nih. Kalau jual investasi atau jual properti yang ada di Filipina misalnya. Nah, itu kalau ada capital gain-nya dianggap penghasilan juga. Jadi kena tarif pajak juga. Oke, next. Double taxation. Nah, ini yang menarik nih. Kan di sini harus
kita harus manfaatin peraturan double tax treaty-nya nih antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Filipina ya di sini. Tujuannya menghindari double tax ya. Jadi jangan sampai dikenakan pemajakan 2 kali. Nah, makanya untuk international double taxation ini, terutama untuk pendapatan ini jangan sampai dipajakin oleh kanan kiri nih. Di Indonesia pajakin, di Filipina pajakin untuk portion yang sama ya. Nah, kan kasihan di wajib pajaknya. Makanya untuk menghindari double tax tersebut kan diatur ya, harus dimanfaatin. Double tax rate itu bisa ngurangin pengenaan tarif juga. Oke, next ke slide berikut. Oke, jadi bagaimana nih tax treaty-nya di sini kita bisa dapat benefit untuk warga negara Indonesia yang lagi ada di luar negeri. Jadi tax credit ya. Kalau SPDN kan berarti mesti lapor SPT-nya di Indonesia. Tapi kalau sampai kena kondisi kayak gitu, di Filipina kan pasti kita ada bayar pajak kan atas penghasilan yang kita peroleh. Nah, pajak yang dibayar di Filipina itu bisa jadi tax credit. Bisa digunakan buat ngurangin perpajakan yang ada di mau dilapor di Indonesia. Kalau status kita masih SPDN ya. Kalau kita udah dapat SPLN, subjek pajak luar negeri, ya kita nggak perlu lapor lagi nih perpajakan kita di perpajakan kita yang ada di ini ya, dalam negeri. Sorry, ada. Dan untuk mengurangi withholding tax kita, di sini tax treaty ini bisa ngurangin tarif, double tax rate ini bisa ngurangin tarif ya, terutama untuk kegiatan revenue yang kita dapat dari dividen, bunga, royalti ya. Kita bisa dapat pengenaan pajak yang lebih rendah kalau kita urus nih double tax treaty agreement-nya. Jadi untuk tipe-tipe pendapatan tertentu seperti tunjangan pensiun atau beasiswa atau eh, penghasilan diperoleh dari negara ya di sini, government salaries, itu bisa dikecualikan dari pengenaan pajak oleh kedua negara tersebut. Oke, next slide berikut. Nah, gimana caranya kita buat klaim foreign tax credit ya, FTC, foreign tax credit. Jadi pajak yang kita bayar di Filipina ini bisa jadi kredit pajak kita di Indonesia kalau kita SPDN ya. Nah, di sini si wajib pajak di sini berhak ya untuk klaim FTC-nya di sini foreign tax credit-nya. Bukti potong yang udah dibayar di Filipina ini bisa jadi pengurang pelaporan pajak di Indonesia. Boleh dipakai ya, tapi ada limitasinya tentunya ya untuk FTC ini. Jadi berapa sih jumlah pajak yang sesungguhnya dibayar di Filipina? Nah, itu kita bisa pakai. Terus efektif tax rate kita berapa di Indonesia? Ya. Nah, jadi untuk FTC di sini foreign tax credit yang bisa diklaim di Indonesia, tax rate-nya itu maksimal ngikutin tarif pajak yang ada di Indonesia. Ya. Jadi kalau misalnya kalau di Indonesia kan kalau kita masih kena range yang 30%, tapi di Filipina misalnya dikenainnya 40%, ya yang kita bisa klaim pakai yang portion 30%-nya doang. Jadi dia ada limit rate-nya. Ya. Dan berapa jumlah pajak yang terutang di Indonesia setelah kita klaim foreign tax credit-nya. Nah, di sini tentunya kalau kita mau pakai kredit pajak luar negeri, foreign tax credit, sebagai pengurang pajak kita di Indonesia, itu juga mesti dibuktikan dengan dokumen pembayaran pajak yang ada di Filipina. Oke. Nah, yang mesti diperhatiin nih, deadline pelaporannya. Nah, di Filipina sama di Indonesia sama nggak?
Ingat di Indonesia untuk wajib pajak perorangan deadline kita di 31 Maret ya. Kalau buat eh, wajib pajak badan perusahaan di sini deadline-nya di 30 April kalau di Indonesia. Jadi harus diperhatikan di sini deadline-deadline-nya. Foreign tax credit-nya ini eh, bisa diperoleh sebelum deadline laporan pajak di Indonesia enggak? Ya, kalau emang mesti nunggu kan berarti telat nih lapornya karena mau dipakai kan sebagai tax credit. Nah, mesti diatur strateginya. Bisa aja kita bayar sebagian dulu yang jadi kewajiban kita di Indonesia sampai tanggal 31 Maret. Setelah itu kita dapat foreign tax credit-nya, baru kita lapor. Nah, kita bisa atur strateginya. Jangan sampai kena denda yang terlalu besar. Kalau kita bayar dulu yang porsi kewajiban di Indonesianya sebelum 31 Maret kan, berarti nggak kena denda telat bayar kan. Kalau denda pelaporan doang kan cuma 100.000. Nah, nanti mesti diatur tuh strategi. Waktu kita mau klaim foreign tax credit-nya. Oke, next. Slide berikutnya. Di sini masalah pembelian aset nih di Indonesia ya. Bisa nggak warga negara Indonesia beli aset di Indonesia? Ya tentunya bisa, selama masih WNI ya. Kalau udah jadi WNA, dilepas WNI-nya, itu agak sulit ya. Tapi kalau masih WNI, itu sangat memungkinkan sekali ya, untuk masalah pembelian aset di Indonesia. Boleh, udah jelas boleh di seluruh wilayah Indonesia. Semua WNI bisa beli, purchase properti di Indonesia. Mungkin di daerah-daerah tertentu yang punya peraturan tertentu nggak bisa, tapi kan nggak banyak. Kebanyakan di seluruh Indonesia itu bisa dibeli, asal masih WNI. Kalau foreigner gimana mau beli? Nah, kalau udah jadi WNA, ya kemungkinan sih mesti bikin perusahaan buat beli aset tersebut, bikin PT di Indonesia. Nah, cuma kan kalau pakai PT beli aset di Indonesia, tanah, bangunan, nggak bisa SHM ya. Kalau belinya atas nama PT, akibatnya cuma jadi HGB, ya, udah bukan surat hak milik lagi, tapi jadi hak guna pakai, hak guna bangunan nih, right to use istilahnya. Atau cuma bisa sewa mungkin, hak sewa leasehold. Ya, oke. Nah, nanti untuk si pembeli ya seperti biasa ya. Eh, kalau emang mau beli ya harus memenuhi legal dokumentasinya. Sales purchase agreement, terus ada akte jual belinya, terus dokumen BPPN-nya, bayar fee notaris, ya, registrasi fee-nya, pajaknya. Beli aset di Indonesia kan kena pajak ya, PPHTB 5% kan, si pembeli. Nah, di sini ingat pembelian properti itu subjeknya ke berbagai pajak ya, terutama BPHTB ya, harus dibayar. Oke, next. Di sini kenapa perpajakan ini penting buat orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri? Ya, kenapa ini mesti diperhatiin? Ya, sangat penting sebenarnya. Kenapa? Di sini karena di Indonesia ini, di luar negeri ini, bekerja di luar negeri, tinggal di luar negeri, sebenarnya kewajiban compliance-nya ke peraturan perpajakan di Indonesia ini mesti diperhatikan. Tujuannya apa? Untuk menghindari double tax, ya, karena adanya penghasilan yang diperoleh dari negara lain. Nah, juga kan wajib pajak ini bisa memanfaatkan program-program pemerintah ya untuk warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Contohnya diberi fasilitas, bisa ajuin wajib pajak luar negeri. Sebenarnya itu kan fasilitas dari pemerintah, tapi harus di-apply, dokumennya mesti diurus, disediain, dikejar ya. Sertifikat domisilinya juga mesti diurus, dokumen-dokumen lain mesti diurus. Nah, kan dikasih fasilitas, bisa kok ngeplay SPLN asal memenuhi syarat. Kalau dapat SPLN-nya kan nggak usah lapor pajak di Indonesia, ya. Kewajiban perpajakannya jadi nggak ada, karena statusnya non-efektif kan, jadi subjek pajak luar negeri. Nggak ada kewajiban pelaporan pajak di Indonesia.
Tapi kalau itu nggak diurus, akibatnya statusnya nanti masih tetap tuh SPDN. Subjek pajak dalam negeri, akibatnya SPT-nya tetap mesti lapor di Indonesia. Nah, makanya supaya nggak kena double tax kan SPDN, double tax treaty-nya mesti diurus ya. Penting tuh Certificate of Domicile ya, COD itu. Supaya bisa apply double tax treaty agreement. Nah, juga pembayaran pajak yang teratur ke pemerintah Indonesia di sini kan bisa menghindari denda ya, dan juga membantu Indonesia tentunya untuk membangun negeri. Terutama buat yang nanti siapa tahu di kemudian hari akan pulang juga kan ke Indonesia. Jadi kalau kewajiban perpajakannya ini tetap patuh, mengikuti aturan yang berlaku, pas pulang kan nggak ada masalah. Kalau SPLN-nya itu bisa dimaksimalin kan, jadi kan emang nggak ada kewajiban dia lapor di Indo, pas wajib pajak Indonesianya ini, Indonesian citizen-nya ini mau balik ke Indonesia, mereka nggak ada masalah perpajakan lagi. Ya. Nah, tapi kalau mau beli properti di luar negeri, sorry, mau beli properti di Indonesia sih, masalahnya NPWP-nya mesti aktif ya. Jadi mesti diatur tuh strateginya. Karena waktu ngajuin subjek pajak luar negeri, SPLN, kan NPWP-nya jadi non-efektif ya. Kalau NPWP non-efektif, nggak bisa beli properti di Indonesia pada periode lagi jadi subjek pajak luar negeri. Nah, itu semua mesti diatur strateginya. Apakah nanti pas pulang baru mau beli? Nah, jadi diatur timing-timingnya. Oke, saya rasa sudah selesai semua. Yang next itu udah habis. Terima kasih atas waktu dan yang diberikan kepada saya. Terima kasih banyak Bapak Ivan atas presentasinya yang sangat informatif. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sebelum masuk sesi tanya jawab, izin untuk semua audiens untuk open kamera dan bisa menggunakan background yang sudah kita sharing sebelumnya. Baiklah, silahkan untuk rekan-rekan yang memiliki pertanyaan, silahkan untuk mengetikkan pertanyaan di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand di Zoom. Kami akan mencoba menjawab sebanyak mungkin pertanyaan dalam waktu yang tersedia. Terima kasih. Silahkan. Untuk rekan-rekan yang ada pertanyaan mungkin bisa langsung mengetikkannya di kolom komentar atau bertanya langsung kepada Pak Ivan Kanel. Silahkan, dipersilahkan. Selamat malam, Bu Atika. Selamat malam, ya silahkan Bapak. Oh ya, maaf, saya nggak ketemu itu tadi apa namanya wallpapernya, jadi saya belum pakai. Siap, siap. Ya, sebelumnya terima kasih buat Pak Ivan atas materinya. Ya, silahkan Bapak. Halo, apakah bisa Halo, dengar suara saya? siap. Ya, bisa Bapak. Ya, pertanyaannya apakah jika sudah SPLN aktif, ketika punya side income di Jakarta atau di Indonesia, atau juga mungkin punya investasi di saham, apakah masih punya kewajiban untuk melaporkan? Atau itu semua sudah dibebaskan untuk laporan karena sudah SPLN. Terima kasih. Oke, saya langsung jawab aja ya, Bu Atika ya. Ya, silakan Bapak. Oke, kalau Bapak sudah berhasil memperoleh SPLN di sini subjek pajak luar negeri ya, berarti kan sebenarnya NPWP Bapak itu statusnya non efektif, Pak. Nah, dengan
status NPWP non efektif, sebenarnya Bapak sudah tidak punya kewajiban lagi sih buat lapor SPT di Indonesia selama status SPLN-nya aktif ya, gitu. Jadi kewajiban pajak Bapak ada di Filipina untuk pelaporannya. Jadi untuk income di Indonesianya tuh untuk sementara nggak perlu Bapak lapor di Indonesia waktu Bapak masih SPLN sebenarnya. Nah, tapi ada baiknya Bapak maintain ya aset pelaporannya itu nanti yang Bapak peroleh income dari berbagai lokasi, evidence-nya, buktinya boleh dikumpulin, karena itu nanti akan sangat berguna waktu Bapak balik ke Indonesia pas Bapak mau meneruskan pelaporan SPT Bapak di Indonesia tuh, waktu Bapak balik lagi jadi SPDN. Semua income-income atau dokumen yang ada di Indonesia atau di negara lain, termasuk yang di Filipina, semua kalau bisa sih di-maintain dengan sangat baik ya Pak ya, harus di-maintain dokumennya. Jadi waktu Bapak balik, rubah status lagi jadi SPDN, nah pas nyambungin pelaporannya lagi udah nggak masalah. Seperti itu Pak. Ya, baik. Terima kasih jawabannya Pak. Clear bahwa SPLN tidak ada kewajiban untuk melaporkan pajak ya, Iya betul. meskipun punya set income atau punya penghasilan lain di Indonesia. Iya, Maaf, ada pertanyaan kedua. iya. Pertanyaan kedua saya adalah, tadi sempat Bapak bilang sebenarnya SPDN tidak bisa untuk membeli properti pada dasarnya. Jadi Bapak bilang tadi sepintas saya dengar perlu disiasati apakah harus pulang dulu terus bisa beli properti atau perlu disiasati cara lainnya. Nah, itu yang perlu saya clearkan. Sebenarnya bisa atau tidak bisa? Terima Nah, kasih. waktu status Bapak SPLN, sebenarnya kan NPWP-nya jadi non-efektif Pak. Dengan NPWP yang tidak aktif itu, waktu Bapak proses pembelian properti di Indonesia itu jadi masalah tuh, karena notaris itu butuh NPWP yang aktif. Gitu. Nah, itu kendalanya di situ. Kalau statusnya SPLN ya, kalau status SPDN ya pasti bisa beli, kan NPWP-nya aktif. Nah, tapi SPLN ini yang jadi kendala. Kalau misalnya Bapak udah dapat SPLN, Bapak balik ke Indonesia sebentar, Bapak mau hidupin lagi NPWP-nya. Aktifin NPWP cepet, Pak. Tapi kan tadi kalau kita lihat ya, persyaratan ngajuin SPLN itu yang ribet. Mesti dapat approval dari kantor pajak. Dan kalau Bapak ditolak, status SPDN Bapak masih jalan terus. Nah, jadi kalau melihat ke apa tingkat kesulitan yang cukup tinggi buat dapat status SPLN ini, mungkin kurang bijak ya kalau kita lepas SPLN-nya sementara Bapak bakal masih akan terus ada di Filipina misalnya. Karena kalau sampai kena tolak, SPDN yang jadi berjalan. SPDN berjalan, Bapak punya kewajiban lapor SPT di Indonesia, Bapak kena worldwide income. Income di Indonesia digabung di Filipina dan di berbagai negara lain, mesti lapor di Indonesia. Nah, nanti kena tarif berjenjangnya jadi sangat tinggi sekali kan. Seperti itu, Pak. Jadi mungkin atur strategi propertinya mesti diatur tuh strateginya. Mungkin pas balik kali, lebih wise-nya. Ya. Berarti memang kembali pada dasarnya tidak bisa membeli properti ya saat status masih SPLN. Betul, Pak. Karena Ya. NPWP-nya non-efektif. Ya. NE. Terusnya. Ya, terima kasih Bapak. Maaf, Sudah pertanyaan ada ketiga. ditanyakan lagi Bapak. Ya. Untuk pengajuan SPLN, apakah ada via online atau harus tatap muka, Pak? Biasanya sih dimungkinkan via online. Artinya kita submit ke kantor pajak ya. Cuma belakangan ini kantor pajak untuk pengajuan SPLN mereka maunya dikirim ke kantor pajak. Nah, kirimnya itu bisa sebenarnya via pos. Dokumen-dokumennya ya, permohonannya semua kita isi, kita submit pakai pos itu memungkinkan. Walaupun nggak online ya, tapi masih bisa dikirim via pos, jadi kan nggak usah datang langsung. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Makasih Mbak Tika atas kesempatan pertanyaan. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Izin
Pak Ivan, kita ada pertanyaan di kolom komentar dari Ibu atau Bapak ini ya, Luisa. Selamat malam, mau bertanya, bagaimana pelaporan pajak untuk WNI yang bekerja di luar negeri, namun masih memiliki income dari bisnis di Indonesia? Mohon pencerahannya, Pak Ivan, silakan. Oke, Ibu Luisa, boleh saya tanya, income dari bisnis di Indonesia ini lari ke perorangan Ibu atau ke PT Ibu ya? Atau CV atau apa? Ada badan hukumnya nggak untuk income dari bisnis di Indonesia ini, Ibu Luisa? Oke, dari PT ya? Oke, kalau dari PT kan berarti Ibu Luisa seharusnya salah satu pemegang saham ya? Oke, iya. Nah, Ibu Luisa kan jadi salah satu pemegang saham di PT. Terus Ibu terima bagi hasil bentuknya apakah dividen, Bu? Atau gaji? Dividen ya. Nah, kalau penghasilannya dividen, nah kalau status NPP Ibu non efektif, oh terima gaji juga ya di sini ya dari PT. Oke. Nah, oke, jadi pertanyaannya, nah status pajaknya Ibu udah SPDN atau SPLN, Bu, sekarang? Udah diurus belum SPLN? Oh, masih aktif ya NPWP-nya ya? Kalau NPWP Ibu masih aktif, berarti kan status Ibu Luisa ini masih SPDN nih, subjek pajak dalam negeri. Terus Ibu juga bekerja ya di Filipina ya? Nah, berarti sumber income Ibu, karena Ibu SPDN ya, kewajiban lapor Ibu ada di Indonesia. Harusnya, tapi residensial statusnya mungkin Ibu udah lebih dari 183 hari ada di Filipina ya, harusnya ya, kan tinggal di sana ya. Nah, karena Ibu nggak ngurus SPLN-nya, akibatnya Ibu masih SPDN, nah Ibu kena worldwide income tuh sebenarnya secara peraturan. Jadi gaji, dividen, penghasilan di Filipina itu semua mesti digabung jadi satu, dilapor di Indonesia, karena status Ibu masih SPDN. Nah, nanti pajak yang Ibu lapor di Filipina kan ada apa namanya bukti pelaporan pajaknya tuh. Nah, istilahnya FTC tuh, Foreign Tax Credit. Nah, itu bisa jadi pengurang pajak yang Ibu harus bayar di Indonesia. Nah, cuma kapan bisa dapat FTC-nya itu? Nah, itu mesti diatur lagi strateginya tuh. Karena kan deadline pelaporan SPT Ibu di Indonesia kan setiap 31 Maret ya. Di Filipina memungkinkan nggak dapat bukti potong pembayaran pajaknya itu sebelum 31 Maret. Kalau belum, mungkin nanti Ibu Luisa mesti atur strateginya. Kewajiban pajak Ibu, Ibu bayar dulu supaya nggak kena denda terlalu banyak. Jadi paling nanti kena telatnya di telat pelaporan doang. Atau Ibu mau lapor dulu sementara dengan angka kira-kira dulu, baru pembetulan belakangan juga bisa. Kalau Ibu Luisa mau nggak mau sama sekali kena denda telat lapor ya, yang 100.000 tadi. Jadi Ibu lapor sementara dulu dengan estimasi berapa sih bayar pajaknya. Nah nanti waktu pembetulan jadi kan tinggal nambahin sedikit pajaknya, dendanya jadi nggak terlalu banyak. Seperti itu Ibu Luisa. Siap, terima kasih Pak Ivan. Selanjutnya, mungkin saya izin untuk membacakan pertanyaan dari Pak Andi Kurnia. Jadi SPDN dan SPLN mulai berlaku sejak 1 Juli 2024. Selama ini saya selalu isi SPT dengan status nihil karena penghasilan di DN0 supaya NPWP saya tetap aktif. Apakah jika saya mengajukan SPLN, NPWP saya tetap aktif? Mohon pencerahannya Pak Ivan. Iya, jadi untuk kasusnya Pak Andi, SPDN SPLN ini berlakunya udah lama Pak, peraturannya. Jadi emang mesti diurus, bukan baru berlaku di 1 Juli 2024 ya. Nah, itu yang 1 Juli 2024 ini apa nomor NPWP 16 digit. Nah, itu 1 Juli 2024. Jadi SPDN sama SPLN di sini saya rasa belum diajukan ya. Berarti kan status Pak Andi sebenarnya SPDN, harusnya SPDN. Jadi Bapak seharusnya nggak boleh nih lapor SPT status nihil. Karena SPDN ini berarti Pak Andi ini berlaku worldwide income.
semua penghasilan Bapak mau di Indonesia, mau di Filipina, mau di manapun, di negara manapun, itu semua mesti digabung jadi satu Pak konsepnya. Nah, nanti dikenakan tarif di Indonesia. Nanti pajak yang Bapak bayar di negara-negara lain boleh jadi tax credit, foreign tax credit ya, sebagai pengurang kewajiban pajak Bapak yang nanti dilapor di Indonesia. Jadi kalau Pak Andi sebenarnya posisinya ada di Filipina, lebih dari 183 hari dalam setahun ya, ada di Filipina, saran saya sebaiknya diurus SPLN-nya. Jadi Bapak nggak ada kewajiban lapor SPT lagi di Indonesia. Cuma kalau SPLN, NPWP-nya nggak aktif, NE kan non efektif. Kalau Bapak mau NPWP aktif, berarti Bapak statusnya SPDN. Karena SPLN otomatis NPWP nggak aktif. Demikian Pak Andi. Ya, terima kasih Pak Ivan. Selanjutnya mungkin silahkan kepada Bapak Zahid untuk bertanya langsung. Silakan on kamera. Halo, selamat malam. Ya Pak, saya mau bertanya, jika misalnya perusahaan itu menggaji karyawannya dengan dua penghasilan, baik itu dalam negeri dan juga di luar negeri, itu kalau kita sudah mendapatkan SPLN itu bagaimana ya Pak? Nah, kalau Bapak sudah statusnya SPLN, terus Bapak dapat income di Indonesia dan di Filipina ya, misalnya ya, tadi ada di dua tempat. Nah, karena statusnya SPLN, sebenarnya Bapak udah nggak ada kewajiban pelaporan SPT lagi Pak di Indonesia Pak. Oh, NPWP. berarti walaupun kami mendapatkan income dari Indonesia itu sudah tidak termasuk ya Pak? Bapak yang di sini kewajiban pelaporannya Pak. Oh, oke. Kewajiban pelaporannya Bapak udah nggak ada kewajiban lagi lapor di Indonesia. Cuma kan income Bapak di Indonesia harusnya tetap dipotong PPh 21 kan sama perusahaan kan. Iya, tapi misalnya dia perusahaan di luar negeri tetapi menggaji melalui sister company gitu. Jadi tugas dari sister company yang bakalan membayar misalnya potongannya ya Pak. Iya, harusnya sister company itu yang potong Bapak PPh 21 harusnya. Nah, Oh, kewajiban pelaporan Bapak, kalau statusnya SPLN, Bapak udah nggak ada kewajiban lapor lagi di Indonesia ya. Kewajiban lapornya doang loh, Pak. Nah, tapi untuk kewajiban pembayaran pajaknya harusnya sister company tersebut potong Bapak PPh 21, dokumennya semua tetap dikumpulin aja, Pak. Yang Bapak dapat pemotongan pajak. tapi tidak ada kewajiban untuk pelaporan pajak. Iya, kewajiban lapor pajak Bapak pindah ke Filipina karena Oke, SPLN. siap. Nah, Terima kasih. Pertanyaan mm-mm. yang kedua, Pak, kalau untuk pengajuan SPLN ini ada batas maksimum nggak, Pak? Misalnya sampai 3 kali pengajuan, kalau ditolak sudah tidak bisa lagi mengajukan. Masih bisa ngajuin terus, Pak. Oh, Nah, sampai. cuma kan ditolak itu biasanya karena dokumen nggak lengkap atau ada permasalahan ya. Biasanya kalau kita mau dapat SPLN, status kita mesti bersih, Pak. Artinya apa? Statusnya bersih, nggak ada tunggakan pajak. Jadi kalau masih ada tunggakan pajak, pasti permohonannya ditolak terus. Nah, jadi kalau ada kendala di dokumen atau masih ada tunggakan pajak, kalau itu di-clearin, harusnya Bapak dapat. Dan kalau udah ditolak lebih dari 3 kali pun masih bisa ngajuin lagi. Selama dia sebelum dari lapor pajak terakhir Maret ya, Pak? Iya, eh, makanya SPLN itu mesti didapat segera Pak, supaya karena itu menentukan status pelaporan Bapak ada di mana. Ingat, kalau Bapak nggak ngurus, Bapak masih SPDN. Kalau Bapak SPDN, Bapak worldwide income. Wah, itu sadis Pak tarifnya di Indonesia jadi. Gitu. Gabungan semua income yang ada di luar negeri sama dalam negeri digabung jadi satu tuh. Siap, Foreign tax credit Bapak pasti nggak cukup buat nutupin itu. siap, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih. Kasih. Malam Pak. Ya, Ya, silakan Ibu. malam Pak, aku mau nanya. Jadi ini kan aku mau nanya soal pajak suami aku sih. Dia kan udah non efektif itu kan udah lama ya. Eh, terus dia waktu itu ada pembelian aset rumah. Nah, tapi karena ada masalah dari developer, jadi baru tahun inilah, tahun ini apa tahun kemarin aku lupa, balik nama gitu, bayar segala macam untuk urusan perpajakan segala macam. Itu eh, kan berhasil ya, ibaratnya kan semuanya nggak ada masalah. Itu pajaknya otomatis efektif atau gimana ya? Karena waktu dulu sebelum di non efektif kan kata orang pajaknya kalau ada pembelian aset itu otomatis akan efektif kayak gitu.
Jadi kalau Oke. misalnya mau tahu cara itu pajaknya masih efektif dan non efektif itu bagaimana ya? Oke, untuk tahu caranya efektif atau non efektif, kita bisa tanya ke kantor pajak tempat terdaftarnya, Bu. Dan Tapi kan kemungkinan besar, kalau misalnya kayak kita kan jauh nih, nggak pulang-pulang lah ibaratnya kan, kita kan nggak ke kantor pajaknya, itu gimana ya? Ibu bisa bikin Bisa surat cek. kuasa ke konsultan pajak yang Ibu mau pakai. Tentunya konsultan pajaknya harus punya license ya, Bu ya. Nah, nanti dia bisa wakilin Ibu buat nanya ke kantor pajak, Bu. Surat Iya, kuasa untuk tanya untuk mewakili Ibu di pajak. kantor pajak. Nah, itu surat kuasanya mesti ke konsultan pajak yang berizin. Tapi Nanti kalau dia misalnya untuk family aja yang tanya itu nggak bisa ya, harus pakai konsultan pajak gitu. Kalau family, Ibu kasih surat kuasa, kalau kantor pajaknya nggak keberatan sih bisa, Bu. Cuma kalau kantor pajaknya strict, biasanya mereka nolak. Gitu. Oh Kan gitu. Jadi, masing-masing KPP beda-beda nih. oh Ini. iya, soalnya kan aku kan jadi keinget soalnya waktu dulu kan konsultan, karena orang kantor pajaknya bilang kalau misalnya kamu ada beli properti ya pakai NPWP semua, nanti otomatis jadi aktif kembali NPWP-nya. Sedangkan itu kan pembeliannya kan udah lama sebelum ke luar negeri. Cuman karena pengurusan developer balik namanya itu baru kemarin, karena sertifikat SHM pecahnya baru kemarin, tahun kemarin, jadinya baru dibayar lah ya kan. Nah, itu Iya. akan pengaruh ke pajaknya apa enggak ya? Nah, kalau Makanya, saya rasa NPWP-nya itu dihidupin lagi, Bu, sama notaris nih. Mungkin ya. oh jadi Karena, sekarang statusnya aktif lah ya. iya. Kalau nggak mungkin lewat di notaris. Kalau Iya, NPWP. makanya kemarin pun aku nggak, maksudnya nggak ada konfirmasi dari notaris atau apa. Kemarin sih cuman dia bilang harus ada BPJS aktif. Sedangkan kita kan nggak punya BPJS ya kan. Tapi Iya. kan ternyata katanya nggak usah pakai, bisa ternyata ya kan kayak gitu. Cuman ke masalah NPWP sih dia nggak ngomong. Cuman aku baru kepikiran aja ya kan. Mm-mm. Kalau NPWP aktif itu balik lagi ke SPDN loh, Bu. Jadi mesti diperhatiin I- tuh. Nah, makanya aku kan mau tahu, berarti ngeceknya harus pakai surat kuasa lah ke kantor pajaknya itu aktif apa enggak ya. Iya, Ibu kasih ke surat kuasa ke yang wakilin Ibu ya. Dan Mm-mm. kantor kok nggak semua KPP terima loh, Bu. Yang kalau dia bukan konsultan pajak biasanya yang nanya. Oh, terus aku mau nanya, kan kalau aku kan jadi sama suami itu kan nggak maksudnya untuk pelaporan pajaknya itu kan masih terpisah ya, nggak gabung. Jadi sampai sekarang pun aku masih lapor pajak ya. Nah, Jadi itu kalau juga. misalnya suami transfer kan ke rekening aku kan itu kan termasuk pendapatan non pajak ya kan dari suami ya. Nah, untuk Betul nggak? Kalau kayak gitu. suami istri pelaporannya nggak boleh terpisah, Bu. Harus digabung jadi satu. Itu juga nggak proper pelaporannya sebenarnya ya. Kalau Oh, ketahuan, ha-ha. kebetulan Mm-mm. tuh buat digabungin lagi jadi satu karena teknik perhitungan pajaknya berbeda dibanding lapor yang sendiri-sendiri. Suami istri Oh, lapor terpisah, cuma teknik perhitungannya mesti income-nya digabung dulu, suami dan istri, nanti baru mm-mm. dibagi proporsional sesuai jumlah pendapatannya. Jadi teknik perhitungannya berbeda, pasti ibu ada yang masih miss kalkulasi itu. Jadi kayak gini kan aku ibaratnya kan aku udah 10 tahun lah menikah. Aku kan nggak pernah tuh, maksudnya pajak itu gabung. Aku pajaknya terpisah karena dia non efektif. Aku kan masih efektif ya kan. Ya, Jadi jadi itu gimana? Maksudnya bagusnya sarannya seperti apa ya? Harus digabung dulu. kalau nah sekarang ibu juga Sedangkan aku pun ikut di suami ke luar negeri juga gitu. sebaiknya sih dua-duanya ngurus SPLN ya Bu. Jadi nggak ada Jadi non kewajiban efektif. laporan pajak di Indonesia. Hmm, Jadi jadi kalau ya tapi aku kan aku yang suka masih beli aset gitu. Jadi apa NPWP ku sih masih aktif gitu. Itu gimana? kalau NPWP ibu mau tetap aktif, status ibu harus SPDN Bu. Ya, aku kan masih tiap tahun lapor pajak ya kan, aktif Iya. lah. Maksudnya nggak lebih dari 31 Maret lah ya kan. Baru kemarin aja aku
kelewatan ya kan? Nah, kalau statusnya kayak gitu, sebaiknya sih NPWP suami ibu nanti di nonaktif supaya dia jadi SPLN, urus pengajuan SPLN-nya. Kalau ibu masih mau tetap SPDN, berarti ibu punya aja statusnya yang jadi SPDN, tapi perhitungan pajaknya tetap mesti dikombin dulu sama istri, baru nanti didistribusi sesuai dengan persentase penghasilannya. Nah, dengan status ibu SPDN, ingat ya, semua sumber income ibu di Indonesia dan di negara lain itu semua mesti digabung jadi satu, Bu. Kena tarif pajak lebih gede. Hmm. Mm-mm. Nah, tapi ibu dengan status NPWP aktif, ibu bisa bertransaksi beli properti. Jadi ini berarti kan kalau kayak kemarin-kemarin kan aku kan sempat konsultasi pajak yang tempat aku. Dia bilang kan kalau untuk penghasilan suami kan bukan bukan apa sih, bukan maksudnya pemberian dari suami itu bukan bukan apa sih itu ya kita bilang Iya, bukan income. bu- bukan iya bukan income ya kan. Maksudnya bukan syarat, bukan apa sih untuk pajak lah ya kan, bukan aku pun agak bingung bahasa pajaknya. Mm-mm. Nah, makanya waktu itu aku ya masukinnya ke situ penghasilan dari suami ya kan. Nah, Ibu, makanya aku jadi bingung juga ya. Ah, ibu bekerja nggak? kalau dulu aku bekerja, Kalau jadi sekarang waktu udah nggak bekerja ya? ya nggak bekerja. Tapi kadang aku kan masih yang freelance jualan apa gitu ya kan. Izin Ibu, Tapi mungkin masuknya ke nanti bisa langsung chat pribadi setelah ini. Ya, mohon maaf. Oke oke. Iya, karena kita ada Waktunya udah mau pertanyaan habis lagi. ya, iya. Iya, terima kasih, Bu. Oke, boleh. Nanti kalau ibu mau Boleh nanya, boleh. silakan japri, Bu. Iya, terima kasih Pak Ipan. Ini lagi ada satu pertanyaan dari Pak Andi lagi Iya. tentang ini apakah status 183 hari tinggal di luar negeri bisa dihitung dari last arrival kedatangan di luar negeri? Mohon Oke. jawabannya, Pak. Untuk time test, status 183 harinya lebih banyak ada di dalam negeri atau di luar negeri itu dihitung dari Januari sampai Desember. Jadi kalau Pak Adi misalnya bolak-balik Indonesia Filipina nih, ya dihitung dalam Januari sampai Desember paling banyak ada di mana 183 harinya gitu loh. Walaupun keluar masuk, jadi posisi di Filipina dihitung satu-satu tuh. Posisi di Indonesia juga dihitung satu-satu. Kalau 183 harinya ada di Filipina, ya berarti kan time testnya memenuhi syarat tuh buat ngajuin SPLN. Kalau 183 harinya lebih ada di Indonesia, ya otomatis SPDN, subjek pajak dalam negeri. Seperti itu. Perhitungannya dari Januari sampai Desember. Siap, terima kasih Pak Ivan. Silahkan untuk semua audiens yang hadir pada malam hari ini yang ingin bertanya, disilahkan waktu dan tempat. Saya boleh tanya ya Mbak Atika, tapi Iya, sorry silahkan. kamera saya belum bisa nyala. Siap, siap. Silahkan Bapak. Ya, Pak Ivan, itu soal ini pertanyaan saya. Saya sudah punya NPWP dulu waktu bekerja di Indonesia, lalu sudah saya nonaktifkan. Waktu itu NPWP saya masih single. Begitu saya married, kita kan punya kartu keluarga baru ya. Karena udah married, lalu datang peraturan soal KTP itu, NIK itu menjadi NPWP. Jadi sekarang saya punya NPWP lagi gitu. Saya baru tahu waktu cek kemarin online, NPWP-nya ada lagi, nomornya beda dengan yang sebelumnya. Itu apa bisa seperti itu atau memang saya nggak ingat saya apply NPWP baru ya, tapi proses yang mau saya tanyakan proses dari NIK menjadi NPWP itu gimana ya? Karena saya miss gitu perubahan peraturannya. Oke, harusnya waktu ada sosialisasi NIK menjadi NPWP, sebenarnya kita cukup sinkronisasi, Pak, di akun DJP kita masing-masing ya. Cuma kalau sampai Bapak dibikin NPWP kedua, saran saya sih kita matiin Pak NPWP yang kedua itu. Jadi kita nanti akan Bapak harus berkoresponden ke kantor pajak buat matiin NPWP yang baru itu, penomorannya sekaligus informasi NPWP lama masih ada, tapi dengan status non efektif supaya nggak terjadi double NPWP.
bisa Oh, kita jadi saya harus lapor gitu ya, harus ya, diurusin itu ya, itunya. betul. Kita bisa ajuin buat penutupan double NPWP tersebut ke kantor pajak. Oke. Terima kasih Pak Ivan. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Pak Ivan sebagai narasumber pada malam hari ini. Banyak sekali pertanyaan yang datang dari semua audiens. Mungkin terima kasih Bapak. Kita mungkin lanjut setelah ini kita ada sesi games. Oke, terima Ada kasih 2 Ibu. pertanyaan ya. Terima kasih banyak Pak Ivan. Saya izin untuk semua audiens yang hadir pada malam hari ini untuk on kamera. Seperti webinar sebelumnya, panitia sudah mempersiapkan hadiah untuk 2 orang yang dapat menjawab pertanyaan yang saya lempar. Saya minta kesediaan semua peserta untuk on kamera, sudah? Oke, thank you. Agar saya bisa lihat wajah cantik dan gantengnya para audiens malam ini. Oke, kita lempar pertanyaan pertama ya. Siap-siap, langsung raise hand atau langsung on audionya. Berapa hari seorang WNI tinggal di luar negeri menjadi tidak objek target dalam negeri? Saya Ratna, Ya, silakan Ibu Ratna. 183 hari. Yeay, selamat. Izin Ibu Ratna nanti Makasih. bisa kirim Gcash-nya secara pribadi. Boleh. Oke, thank you. Selanjutnya, Makasih Ibu. sama-sama. Apakah kepanjangan dari SPDN? Ayo, silahkan. Ayo langsung audionya on. Saya Bu, Iya, silahkan Bapak. kalau nggak salah subjek pajak dalam negeri. Ya, benar. Selamat. Izin nanti Bapak silahkan kirimkan nomor Gcash-nya kepada kita, tim panitia IDN. Baik. Oke, thank you. Pak Ivan, ini nanti ada pajaknya nggak Pak ya? Kalau sudah statusnya SPLN sih nggak ada kewajiban lapor di Indonesia lagi sih. Siap, terima kasih Bapak. Saya unmute. Silahkan untuk semua peserta dan narasumber untuk on kamera. Kita foto bersama. Mungkin ada kesimpulan dari Bapak Ivan sebelum kita tutup. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya pada hari ini. Jadi sebagai penutup, eh, administrasi perpajakan itu sangat penting ya, terutama untuk individu kita sendiri. Terus bagaimana nanti kita mengatur strategi pelaporannya, bagaimana kita ngatur strategi penerapan pengelolaan aset kita, terutama nanti kalau misalnya kita mau balik lagi ke Indonesia ya. Nah, jadi bagaimana kita manfaatin fasilitas yang ada. Contohnya SPLN kan sebenarnya fasilitas dari pemerintah. Jadi kita nggak usah lapor pajak kalau emang kita memenuhi kriteria tertentu tadi. Jadi ya pesan-pesan saya administrasi perpajakan kita ini dan kewajiban perpajakan kita ini kita mesti perhatikan dengan lebih detail karena ini mempengaruhi ya kehidupan ekonomi kita juga, terutama ke depannya. Jadi supaya kita nggak dapat masalah perpajakan di kemudian hari, terutama jika kita pulang ke Indonesia ya, supaya kita terhindar dari denda yang nggak perlu. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ivan. Ya, silahkan mungkin kepada Koredi dan Pak Heri untuk mengambil screenshot dari kita semua malam hari ini. Siapkan senyum terbaik. 1, 2, 3. Oke, lagi. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke? Oke, Koredi. Terima kasih banyak kepada seluruh audiens dan narasumber. Sehat selalu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Pak Selamat Ivan. malam. Selamat malam semuanya. Thank you, Van. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Pak Ivan.
Izin live ya. Iya, terima kasih Pak Ivan. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Iya, terima kasih Bu.